Ya, hari ini tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah dipimpin dan memimpin. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa dipimpin, tapi kita juga harus bisa memimpin. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa dipimpin seperti domba. Ada gembala di depan, lalu domba-domba di belakang. Ada satu hewan yang gak bisa dipimpin, tapi mirip domba, itu kambing. Itu kok ditarik dia nahan. Kalau kita suruh di depan juga gak bisa ya. Jadi belajar seperti domba, lalu kita belajar juga untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Ada banyak orang Kristen berkata, aku gak punya karunia memimpin. Aku gak bisa memimpin, aku ngikut-ngikut saja. Mengikut itu sudah betul, maksudnya dalam posisi kita sebagai yang dipimpin, ayolah kita mengikuti pemimpin kita. Tapi jangan tutup mata kita, kemudian kita berkata, aku ini gak bisa memimpin. Karena sadar tidak sadar, semua kita ini sebenarnya adalah pemimpin. Mungkin skopnya ada yang kecil, lebih besar, sangat besar, sungguh besar, itu berbeda-beda. Tapi yang pasti semua kita ini ada ditaruh Tuhan satu bakat untuk memimpin. Saya mencoba beberapa hari ini belajar tentang kepemimpinan karena skripsi saya berbicara tentang kepemimpinan. Lalu semua ahli yang menyampaikan definisi kepemimpinan itu semua berhubungan dengan adanya pengaruh. Jadi seorang pemimpin itu adalah ketika dia bisa mempengaruhi orang lain. Ada orang lain yang terpengaruh lewat hidupnya. Ada orang yang dipimpinnya, itulah pemimpin. Ada orang yang terpengaruh. Dan kita semua ini punya pengaruh. Masalahnya pengaruhnya negatif atau positif. Walau pengaruh kita negatif, itu tetap seorang pemimpin. Dan alangkah baiknya pengaruh kita adalah pengaruh yang positif. Sebelum kita lebih jauh, coba Bapak Ibu renungkan, selama ini pengaruh kita pengaruh negatif atau pengaruh yang positif. Karena setiap kita punya pengaruh. Ada firman Tuhan bilang kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, lama-lama kita akan tertular sifat yang tidak baik itu. Artinya memang berpengaruh hidupnya walau dalam tanda kutip yang negatif. Jadi kita semua ini punya pengaruh, artinya kita ini semua adalah pemimpin-pemimpin. Saya mau sampaikan ini lebih tegas lagi kepada semua kita, khususnya kaum pria, kaum bapak, anak-anak muda yang pria. Di dalam firman Tuhan, sebagai orang Kristen, kita diajar bahwa bapak itu adalah pemimpin di tengah keluarga. Bapak itu adalah imam, dia adalah pemimpin. Mungkin istri bisa saja lebih tinggi sekolahnya. Dia pintar bahasa Inggris, kemudian bapak pintar bahasa Batak. Mungkin kita pikir, lebih pintar istriku ini mengajari anak. Sekarang kan semua pakai bahasa Inggris ya, di mana-mana kita akan harus familiar, biasa dengar bahasa Inggris. Kita naik pesawat, dia bilang delay harus mengerti apa itu delay gitu ya. Kalau sekarang narsis itu semua harus paham. Dan mungkin kita bilang istriku ini lebih paham jadi dialah jadi pemimpin, bukan. Firman Tuhan tetap mengajar kita dan ini harus kuat kita pegang sebagai orang Kristen. Kaum pria, bapak itu adalah pemimpin. Walau mungkin seperti yang saya bilang, skill mungkin lebih banyak dalam diri ibu atau istri, tapi tetap pemimpinnya adalah bapak atau suami ya. Jadi bagaimana caranya mengaturnya, si istri dan suami mungkin perlu rembuk di rumah, aku ndahara ngekrina ngangkasa, boleh dia yang mengerti. Pemimpin perusahaan juga bukan dia semua yang mengerti. Semua yang mengerti adalah bawahannya, tapi pemimpinnya adalah tetap kepala perusahaan. Bukan dia semua yang pegang.
Bukan dia yang tahu di mana kunci-kunci kamar ruangan, bukan dia yang tahu mengoperasikan semua alat-alat sistem di kantornya, bukan dia yang membayar semua pembayaran ke kantor instansi yang lain, bukan. Semua dikerjakan oleh bawahannya, tapi dialah pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin di tengah-tengah rumah tangga harus memimpin, dan istri bagaimana? Dia juga pemimpin di mana skop mungkin buat anak-anak. Dan jarang sekali di antara kita di tempat ini yang kepemimpinan kita cuma satu, biasanya double atau lebih. Di rumah dia kepala rumah tangga, di pekerjaan dia juga kepala anggotanya. Atau di rumah dia adalah kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, di luar dia kepala Aron. Bisa saja, dan itu pemimpin ya. Kan bilang, aku kailah ini, aku cuman ketua Aronnya, cari Aron. Itu pemimpin, itu pemimpin. Kemudian di luar dia guru, di luar ada CU dia pengurusnya, di luar ada organisasi perserikatan marga dia pengurusnya. Itu sudah beberapa pemimpin yang dia pegang, dan itu harus disadari Bapak Ibu punya pengaruh. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana kita bisa dipimpin dan memimpin seperti kepemimpinannya Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Puji Tuhan. Kalau kita baca perikopnya, memang ini adalah tentang pengutusan 12 murid. Jadi 12 murid itu diutus oleh Yesus pergi memberitakan Injil kemana-mana di daerah mereka. Yesus berpesan banyak hal, jangan bawa roti, jangan bawa uang, jangan bawa 2 helai baju, jangan bawa tongkat. Kalau kamu diterima di sana, tinggallah di rumahnya. Kalau mereka tolak, kebaskanlah debu kakimu sebagai peringatan bagi mereka dan pergi tinggalkan kota itu. Tapi di samping itu saya belajar bahwa ada hal yang bisa kita pelajari di sini, bagaimana Yesus memimpin. Bagaimana kepemimpinan Yesus? Bagaimana Yesus waktu ada dalam dunia ini dia memimpin seperti apa? Supaya kita bisa belajar, supaya selama kita ada dalam dunia ini, kepemimpinan kita pun bisa sama seperti Yesus, yang bisa mengayomi yang dipimpin, di mana dia bisa memimpin ke-12 murid dengan sangat baik, dan kemudian itu bisa kita teladani dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ini poin yang pertama. Kepemimpinan Yesus, dia itu memimpin dengan memberi kemampuan kepada muridnya untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi dia gak hanya suruh pergi, gak bekali. Yesus itu memberi kemampuan, apa dia beri? Tenaga dan kuasa. Sama seperti kita waktu memimpin anak kita, anakku pergi sekolah, harus kita bekali dengan apa? Ongkos, dengan apa? Makan, dengan apa? Dengan buku. Seperti itulah kepemimpinan yang baik. Kita akan bilang orang tua gak dikasih ongkos, gak baik. Anak kok dibiarkan gak ada makanan, di sekolah sampai jam 2. Orang tua gak baik. Kita tahu kepemimpinan yang baik, yang pertama adalah memberi kemampuan, memberi kekuatan untuk melakukan apa yang kita suruh dia lakukan.
Jangan takut Bapak Ibu, banyak kali di dalam hidup kita banyak proses yang kita alami. Bisa saja proses kita itu enggak singkat, seperti sinetron bersambung. Sudah berapa episode enggak selesai-selesai. Mungkin sudah episode 1, lanjut episode 2, lanjut episode 3. Tapi yang pasti Tuhan berjanji memberi selalu kemampuan. Jadi jangan putus asa. Wah, aku sudah di episode berapa ini? Enggak apa-apa, yang penting selalu ada kemampuan. Yesus itu memimpin kita, membimbing kita, tidak hanya suruh pergi, tapi dia beri tenaga dan kuasa. Kalau kepemimpinan Yesus berbeda, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk membunuh, membinasakan. Makanya gak heran kalau dulu, zaman dulu ya, kita masih biasa melihat ada orang-orang yang berdukun, orang-orang yang punya jimat-jimat, itu seperti tertekan, mukanya pun kelihatan susah, sulit. Karena memang iblis itu kepemimpinannya membunuh, mencuri, membinasakan. Memang itu maunya iblis, menekan. Dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu makanya Bapak Ibu, ayolah kita belajar dari kepemimpinan Yesus. Yesus memimpin dengan sangat indah. Dia selalu memberi kekuatan. Ada badai, tapi ada kekuatan. Ada langit yang mulai bergelora, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Jadi jangan takut terlalu dekat dengan Tuhan. Tapi justru ayolah banyak-banyak dekat Tuhan. Ada orang bilang gini, udah terlalu banyak kayaknya aku melayani ini, terlalu banyak. Nggak ada namanya terlalu banyak, jangan takut terlalu banyak. Terlalu banyak kayaknya aku ini melayani ke gereja berdoa. Terlalu banyak pendeta aja nggak kayak istriku itu, terlalu banyak. Takutlah kalau udah terlalu banyak dia nonton YouTube, itu takut Bapak Ibu. Karena tiba-tiba ada film yang aneh dan itu mulai jangan-jangan begini, dan kemudian istri bapak-bapak ini bisa lari kemana-mana. Takutlah kalau sudah dia mulai bertiktok, ya tiktok sana tiktok sini. Kalau banyak dia berdoa, jangan larang, jangan takut. Ayolah terus bergaul dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, gak ada ruginya, yang ada untungnya. Saya buat contoh sederhana, kalau kita punya teman Kristen saja, yang untung itu kita. Atau beginilah, ini kan kita semua bapak-bapak, mama-mama yang di sini ya, saya nggak tahu mungkin ada juga di antara kita yang berbeda keyakinan suami dan istri. Coba bayangkan Bapak Ibu berdoa makan, satu Kristen, yang satu buatlah apa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Yang satu duduk, yang satu sujud. Betapa sulit Bapak Ibu kalau kita punya suami atau pasangan atau istri yang gak seiman. Atau misalnya saudara kita, keluarga besar kita gak seiman, gak sama kayak kita. Kita mau buat pesta. Kita suka makan B2, kalau turun nanti harganya kita beli. Ini masih mahal ya sekarang. Dulu kan gitu ya, masak B2. Kalau sepertiga saudara kita nggak sama dengan kita, nggak dimakannya itu, sulit juga kita. Aduh, yang sepertiga makan apa ya? Kita jadi bingung ya. Coba kalau semua Kristen, masak saja, tidak ada masalah. Jadi bersyukur keluarga kita juga Kristen. Itu untungnya di kita yang untung. Atau tetangga kita misalnya. Tetangga kita Kristen, kita mau ibadah sekuat apa nggak masalah. Mereka dengar nyanyi seperti yang kita nyanyikan udah biasa. Tapi coba kalau tetangga kita berlainan. Kita suara pun kecil-kecil, ulah kita negah sah. Jangan lama kali tetangga kita ini nggak sama dengan kita. Orang Kristen saja teman kita banyak untungnya dalam hidup kita. Orang Kristen saja saudara kita banyak untungnya dalam hidup kita. Apalagi Tuhan yang dekat dengan kita. Banyak untungnya, tapi banyak orang gak berusaha cari Tuhan. Kalau kita lihat ada orang cantik, cenderung kita bilang, aku mau juga lah cantik. Kalau kita lihat tetangga kita anaknya sudah S1, S2, di hati kita mulai berpikir, nanti kalau anakku besar, aku buat juga S1, S2. Kita mau ya. Kita lihat ada orang yang sukses,
perjalanan karirnya selalu meningkat. Apa yang dia lakukan ya kok dia bisa begitu? Aku mau begitu. Tapi herannya ada banyak anak Tuhan sudah tahu Tuhan itu memberikan segalanya, tapi gak mau seperti Tuhan. Ada banyak orang Kristen sudah lihat bagaimana Yesus itu sebagai pembela, Yesus itu sebagai penyembuh, Yesus itu menyediakan segala yang dibutuhkan, tapi gak mau dekat Tuhan. Aneh, tapi itu yang terjadi. Malah mulai berpikir terlalu banyak aku dekat Tuhan, jangan banyak kali melayani nakku, banyak kali kamu di gereja nakku. Takutlah kalau anakku sudah mulai pergi ke Brastagi sana, tidak ada lagi di gereja. Jangan takut terlalu dekat dengan Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, jangan takut terlalu dekat dengan Tuhan. Justru harus kita makin banyak cari Tuhan. Kepemimpinan itu bukan berbicara tentang posisi tetapi fungsi. Posisi, ya aku ini memang sudah pemimpin, sebagai bapak, sebagai mama, memang pemimpin. Tapi yang lebih penting adalah fungsinya, berfungsi enggak dengan baik. Sebagai pemimpin yang baik enggak kita di tengah-tengah keluarga. Sebagai pengurus-pengurus, mungkin perkumpulan apapun di luar sana, di pekerjaan apapun kita, jangan fungsinya enggak berfungsi, posisinya aja yang kita sebagai pemimpin. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan. Mungkin masih terngiang semua. Kalau kita ada dalam masalah, kita ada dalam pencobaan, berkata ada tertulis. Masih ingat ya? Karena Yesus juga berkata begitu, ada tertulis. Tapi hari ini saya mau kita lebih maju, bukan hanya waktu ada pencobaan atau masalah. Sebagai pemimpin-pemimpin, khususnya kita sebagai pemimpin-pemimpin yang sudah mengenal Yesus, marilah sebagai pemimpin yang setiap hari mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu sebagai pemimpin di dunia sekuler, ada bawahan yang sudah mulai berkata, enggak apa-apa, enggak jujur, ajar dengan firman Tuhan. Kalau ada anak kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajar dengan firman Tuhan. Saya percaya waktu kita ajar dengan firman Tuhan, itu akan jauh lebih kuat kuasanya, lebih hebat kuasanya mengubah anak kita, daripada hanya kita bersungut-sungut panjang dan lebar tanpa disertai dengan firman. Kalau anak banyak kali bersungut-sungut, kalau udah ada 2 atau 3 anak kita sekali bersungut-sungut dia, naik juga gula kita ya. Sekali bicara dia semua, sekali minta permintaan dia semua, capek kita. Jangan bilang begini, kau udah ku bilang dari kemarin. Nakku, banyak bicara, banyak dosa. Saya pikir lebih kuat itu kuasanya kepada anak kita, daripada kita panjang dan lebar bersungut-sungut. Semalam saya naik Sibaya pulang dari Brastagi, ada satu mama marah-marah sama anaknya di Sibaya. Anaknya itu saya perkirakan masih TK dan ada lebih kecil lagi. Waktu dia duduk di atas kata anaknya, "Mak, sakit kali gigiku." Main engkau, elo ingat kau, mesti ipenmu, ada semua terbagenda, ipen nim, gua nih ku nambarisa nih. Ih kalak karo ka indandai teku. Bersungut-sungut dia dan dia mau semua orang udah tengok-tengok. Ya bisa kita nasihati, tapi saya pikir dan saya yakin lebih kuat kalau kamu sertai dengan firman. Dan kembali, kalau kita mau mengucapkan firman, artinya kita harus kaya dulu dengan firman. Kaya dengan firman. Jangan sepi firman Tuhan. Jangan nggak punya firman sama sekali, harus punya. Itu senjata, harus punya. Kalau nggak punya senjata, perang pasti kalah. Harus punya. Itu makanya kembali diingatkan lagi hari ini, ayo miliki firman. Kaya dengan firman. Kaya dengan senjata, yaitu firman Allah. Ya, kaya, jangan sepi dengan firman Tuhan. Bicarakan firman dengan anak-anak kita. Kalau di perjanjian lama,
orang-orang Yahudi itu, Tuhan perintahkan, sampaikanlah firman ini berulang-ulang. Berulang-ulang. Sejak umur berapa? Sejak dia bisa mendengar, sejak dia bisa melihat, itu lebih baik. Berulang-ulang. Firman Tuhan nakku begini, firman Tuhan nakku begini, firman Tuhan nakku begini. Jacob susah kali diajak kebaktian, umurnya belum 3 tahun. Dia selalu bilang gak mau Tian. Kenapa dia gak mau kebaktian? Karena dia gak mau ganti baju, masalahnya itu. Karena masih kecil ya, dia suka baju tidurnya. Dan kebaktian gak boleh baju tidur. Saya selalu bilang gak boleh Tian. Dia selalu katakan gak mau Tian, gak mau Tian. Saya bilang gini, nafasmu itu Tuhan yang kasih. Kau tinggal di gereja. Kalau nggak mau tinggal di gereja, nggak mau nafasmu dikasih Tuhan, keluar aja dari sini. Sampai akhirnya dia mau. 3 tahun, kamu pikir aku kejam, bukan kejam aku. Lebih kejam kurasa kalau dia umur 3 tahun nggak ngerti dan sampai besar dia nggak ngerti. Lebih kejam aku kalau nggak kuajarkan dia apa yang sebenarnya. Ku bilang, ini rumah Tuhan. Kalau kau nggak mau keluar dari sini, kalau nggak mau tinggal di rumah Tuhan, kalau nggak mau melakukan apa yang firman Tuhan bilang, ajar. Memang kelihatannya kejam, tapi lebih kejam kalau anak kita sudah tersesat, nggak diajar firman. Dan bagaimana supaya mereka nggak tersesat? Kita dulu kaya firman, baca firman. Oh iya, nggak boleh begini, nggak boleh terima suap, nggak boleh menyuap juga, nggak boleh. Kaya firman. Jadi bicarakan firman ya. Apa yang bisa kita bicarakan dengan anak kita, ada waktu bicarakan firman. Jangan tunggu momen-momen besar ya. Adinggo kerja-kerja di pesta. Bagaindang enakku baskam jabukan bana. Enggo begindur lebih kainina pendeta bas pemasu-masundu. Enggo terlambat. Jangan waktu di pesta besar aja. Karena pesta-pesta itu belum tentu 5 tahun sekali. Setiap hari coba ada waktu. Waktu dia belajar, udah siap PR nakku? Belum. Nakku, firman Tuhan mengajar kita bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Dan jujur. Jangan karena gak kamu kerjakan besok ke sekolah nyontek kamu. Itu gak jujur nakku, Tuhan gak berkati. Kita coba selalu cari kesempatan pemimpin yang baik. Mengarahkan orang yang dipimpinnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, ayat yang ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Yang kedua yang saya tangkap di sini, Yesus memimpin dengan instruksi yang jelas. Kalau kamu jadi pemimpin yang punya instruksi yang jelas. Kalau dulu kita ke Medan, kita cari-cari tempat yang baru, bisa waktu setengah hari cari tempatnya. Misalnya kita mau beli keyboard baru, kata orang ada di Jalan Pancing, misalnya di Jalan Pancing, di Medan ada jual keyboard yang murah, kita pergi dari sini. Sampai Padang Bulan kita tanya, ke arah mana Pancing? Oh lurus saja ke kanan. Oke kita lurus lalu ke kanan. Sampai sana kita tanya, kemana Pancing? Oh ke kiri. Kita ke kiri lagi. Sampai sana kemana Pancing? Udah salah kami ini Pak. Balik lagi kamu ke sana. Oh kita balik lagi. Setengah hari itu biasa kalau dulu. Sekarang nggak lagi. Sekarang sudah ada yang namanya Google Map. Kita bisa pakai GPS. Kita tekan, kita tulis Jalan Pancing. Dia bilang 5 menit lagi belok kanan, belok kiri, belok kanan, ambil jalan kiri. Kita ikuti dan gak lama kemudian sampai di Jalan Pancing, cepat. Gimana kira-kira kalau GPS bilang begini, 5 menit lagi mungkin belok kanan. Mau kamu pakai kayak gitu? Sebentar lagi, kira-kira 2 meter ke depan mungkin akan belok kanan. Nggak mau kita pakai, nggak jelas instruksinya, nggak pasti. Dan itu kita lihat di dalam dunia ini dan GPS juga masih bisa salah. Buktinya waktu bulan 12 kemarin Bapak Yosefin khotbah di satu rumah sakit di Medan, saya ikut. Nah kami nggak tahu ini di sana sinyal yang kami pakai rupanya nggak cocok dengan daerah itu dan memang paketnya sudah menipis.
Kamilah dibawa, belok kiri, belok kanan, nggak ada kanan. Kemana kita ini? Terus saja terus. Akhirnya terus, dia bilang lagi belok kanan, belok. Akhirnya mentok di satu jalan buntu, dia bilang, Anda telah sampai tujuan. Orang yang buat acara sudah bolak-balik telepon, di mana Pak? Kami bilang kesasar, di mana? Ini di HKBP di mana pula? Padahal sebenarnya tempatnya dekat Padang Bulan. Setelah keluar dari situ sampai di tempat, dekat dalanku Padang Bulan, kata Bapak Yosepin. Ini kenapa kita mutar-mutar dari kota? Itu yang kita rasa sudah jelas, sekalipun di hari-hari ini masih bisa salah. Tapi Yesus itu enggak salah. Kalau dia buat satu perjanjian ini enggak akan tiba-tiba belok kiri dan kemudian belok kanan. Yesus kalau bilang, kalau kamu percaya mati akan masuk surga, dia enggak bilang mudah-mudahan itu terjadi. Tidak, dia pasti. Instruksinya jelas. Sama ke-12 murid dia bilang, jangan bawa roti, jangan bawa tongkat, jangan bawa 2 helai baju, jangan bawa uang. Jelas dia bilang. Mengikut Yesus itu jelas. Pasti tidak mungkin tidak mengambang. Jelas, makanya kita bersyukur punya Yesus yang kepastiannya itu pasti. Dan kita juga diajar dari kepemimpinan Yesus ini, jadilah anak Tuhan yang jelas. Coba dulu kasih tahu kanan kiri dulu, jadi anak Tuhan yang jelas. Jangan membingungkan ya. Kita nggak tahu maunya apa. Kan banyak orang tua bilang begini, jangan kau pulang lama ya sama anaknya. Jadi jam berapa aku pulang Pak? Taunya kau pun taunya jam berapa yang betul. Nah, ini bingung Bapak Ibu. Kau pun taunya apa maksudku. Si istri mau ke pajak, dia bilang suaminya, mau ku beli baju undu. Kamu kan mau ulang tahun sebentar lagi. Warna apa kamu suka? Ya nggak usah tanya-tanya, taunya kamu warna apa aku suka. Sampai di rumah nggak dipakai, kan naik gula istrinya ya. Ini udah dibelikan, jangan nggak jelas. Ya kalau kamu memang orangnya nggak suka menentukan, waktu dibelikan oleh orang lain, terimalah dengan senang hati. Jangan pula sampai di rumah, ya aku gak cocok. Kamu pun taunya, sampai di rumah masih bilang begitu. Kamu pun taunya aku nggak suka. Jadilah kita orang yang tidak membingungkan. Jadi jemaat jangan membingungkan. Kami pun gembala harus belajar jadi pemimpin rohani, jangan membingungkan supaya jemaat juga tahu apa maunya. Jadi jemaat juga begitu, jangan membingungkan gembalanya, apa maunya kita tidak tahu. Hari ini dibesuk, senang hatinya. Besok dibesuk, enggak senang hatinya, kan bingung kita. Ini bagaimana, mau dibesuk atau tidak dibesuk? Hari ini ditanya kabarnya, enggak senang hatinya. Dia tipenya mungkin enggak suka seperti itu. Besok enggak ditanya, enggak tanya tante itu aku, enggak tanya om itu aku. Jelaslah maunya kita seperti apa, karena Yesus kita itu jelas. Pasti. Dia biasanya kalau begitu enggak suka dia. Kalau enggak sesuai firman Tuhan pasti enggak dilakukannya. Tapi kadang-kadang dilakukan juga. Itu maksud saya mengambang. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan. Yesus mengajar kita jangan abu-abu. Kalau putih-putih, hitam-hitam, merah-merah. Jadi orang tua pun kita begitu jelas. Kalau enggak boleh, enggak boleh. Jangan hari ini boleh, besok enggak. Jadi membingungkan. Yesus mengajar kita hari ini menjadi pribadi yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin di mana saja, punyalah instruksi yang jelas. Dan kita sebagai orang yang dipimpin juga, jadi orang yang dipimpin juga menjadi orang yang tidak membingungkan, jelas keberadaannya. Ayat 5 tadi, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Waktu saya baca firman ini, saya begitu bersyukur. Tuhan itu semua hal yang kami butuhkan Dia ada. Sampai hal-hal yang terkecil pun Dia ajar kita. Bukan hanya masalah berkat, bukan hanya masalah sembuhkan sakit penyakit, bukan hanya masalah Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi semua sampai hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan ajar kita kalau kita mau belajar. Instruksi Tuhan itu jelas. Kalau kita mau belajar, semua bisa kita pahami dari Alkitab. Semua kita bisa tahu. Kalau begini boleh nggak ada di firman. Kalau begini ada nggak di firman Tuhan? Ada di firman Tuhan. Jemaat Sugihan beberapa waktu hari Kamis tanya gini, Om, Tan, ada nggak ayatnya di firman Tuhan? Bilang begini, orang Karo kan punya kuan-kuan, orang Karo kan ada kuan-kuannya begini. Mesui ugahku, kiti ugahku, gelangan ugahku, suin gua ka ugahku, gitu ya. Kita dengar itu firman Tuhan. Kita dengar itu kuan-kuan orang Karo, peribahasa orang Karo. Artinya gini, kecil lukaku, besar lukaku, lebih sakit kurasa lukaku katanya. Itu kan orang Karo bilang begitu. Jadi kita sulit, kadang-kadang orang cerita, aku ada masalahku, katanya selalu kita merasa, ya aku pun adanya masalahku. Karena yang kita rasa selalu lebih besar gitu. Ada nggak ayatnya? Ada, di firman Tuhan ada. Saya pikir, ada juga ayatnya di firman Tuhan. Dalam Amsal dia bilang begini, kepedihan orang hanya bisa dirasakan dirinya sendiri, di Amsal 16. Kepedihan itu hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, tidak bisa dirasa oleh orang lain. Oh iya juga, memang betul kepedihan kita hanya bisa kita yang rasa, orang lain gak bisa rasa. Makanya waktu ada luka orang besar pun kita selalu merasa luka kita lebih sakit. Karena memang hanya bisa kita yang merasakan kepedihan kita. Makanya Bapak Ibu kalau kamu ada dalam keadaan bingung, seperti apa, bagaimana maksudnya, baca firman. Ada gak di firman Tuhan ini ya? Kalau begini boleh gak firman Tuhan? Kalau jujur kita udah tahu, harus jujur kata firman Tuhan. Bohong, gak boleh bohong kata firman Tuhan. Kalau mendua hati, boleh gak kata firman Tuhan? Gak boleh juga, gak boleh mendua hati ya. Kalau kita tahu yang baik dan kemudian tidak lakukan, boleh gak di firman Tuhan? Gak boleh, dan hukum firman Tuhan jauh lebih tinggi dari hukum yang ada dalam dunia ini. Makanya kalau ada seseorang, dia adalah pemimpin, dia orang Kristen dan dia adalah seorang pemimpin, seharusnya kualitasnya jauh lebih tinggi dari pemimpin sekuler di dunia ini. Karena selain dia punya kemampuan, dia juga harus punya hati yang takut akan Tuhan. Harus punya kerendahan hati. Itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen. Jadi seharusnya kalau ada seorang pemimpin Kristen itu selalu dikejar orang, ditanya orang, diminta pertimbangan oleh orang. Karena dia memang nilainya lebih tinggi daripada pemimpin sekuler yang ada dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita. 2 hal saja hari ini. Yang pertama, kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang selalu memberi kemampuan. Kalau sampai sejauh ini Tuhan sudah memimpin kita berjalan dalam rumah tangga kita, berjalan dalam pekerjaan kita, berjalan dalam pelayanan kita, percaya Tuhan beri kemampuan. Dia tidak hanya asal mengutus. Dan kemudian yang kedua, Tuhan itu memimpin kita, dia punya instruksi yang jelas. Dia tidak mengambang, dia tidak membingungkan. Kalau ada di antara kita yang sedang bingung, kita mengambang, tidak tahu harus berbuat apa, ayo baca firman. Dan kita juga belajar jadi orang yang dipimpin. Jadilah orang yang dipimpin yang tidak membingungkan juga. Kita bisa dipahami, belajar kita mengikut dengan setia, belajar mengikut dengan baik sebagai pengikut yang baik, sehingga lewat hidup kita pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif yang akan
kita keluarkan.